Sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sebagai bukti kehadiran. Selamat datang di mata kuliah pengantar bisnis digital. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita memahami inovasi dalam bisnis digital, maka hari ini kita akan melangkah lebih dalam untuk mempelajari digital marketing. Silakan teman-teman menyimak dan mencatat poin-poin penting dalam pembahasan ini. Setelah mengikuti perkuliahan digital marketing, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar dan prinsip digital marketing, menerapkan digital marketing funnel dan digital marketing mix, mengenal channel dan memilih channel digital marketing yang paling tepat, mengidentifikasi strategi STP, segmentasi, targeting, positioning, menjelaskan evaluasi kinerja melalui KPI, menganalisis studi kasus penerapan digital marketing. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, saya ingin ajak kalian berpikir sejenak. Kapan terakhir kali kamu membeli sesuatu karena melihat konten di media sosial? Mungkin ada yang beli skincare karena lihat review di TikTok. Atau mungkin beli makanan di Coffee karena lihat postingan viral di Instagram. Produk apa yang kamu beli? Dan dari platform apa kamu menemukannya? Nah, sekarang coba pikir lagi. Apa yang membuat kamu tertarik membeli produk itu? Apakah karena videonya estetik dan menarik? Karena ada influencer yang kamu percaya, atau karena promonya sangat menggoda? Jawaban kalian pasti beragam, tapi semuanya punya satu benang merah. Konten di media sosial punya kekuatan besar dalam memengaruhi keputusan pembelian. Di era digital seperti sekarang, kita tidak hanya membeli produk karena kebutuhan, tapi juga karena emosi, kepercayaan, dan koneksi yang muncul lewat konten. Brand yang bisa memahami psikologi audiens dan menciptakan konten yang relevan, itulah yang akan memenangkan hati konsumen. Nah, bagaimana membangun konten sebagai sarana pemasaran yang menarik bagi konsumen? Jawabannya adalah dengan memaksimalkan digital marketing. Digital marketing adalah proses mempromosikan produk atau layanan menggunakan media digital dan internet untuk menjangkau konsumen secara lebih efektif, interaktif, dan terukur. Karakteristiknya adalah real-time dan berbasis data, personalisasi tinggi, efisien dan cepat diukur, serta fokus pada interaksi audiens. Perbedaan antara pemasaran tradisional dan pemasaran digital. Jika kita lihat tabel ini, ada 4 aspek utama yang membedakan keduanya: media, komunikasi, target, dan pengukuran. Pertama, dari sisi media. Pemasaran tradisional menggunakan media konvensional seperti televisi, radio, dan brosur untuk menjangkau audiens. Sementara itu, digital marketing memanfaatkan website, media sosial, email, dan berbagai platform online yang memungkinkan pesan tersampaikan secara lebih cepat dan luas. Kedua, dari sisi komunikasi. Dalam pemasaran tradisional, komunikasi bersifat satu arah. Perusahaan menyampaikan pesan, konsumen hanya menjadi penerima. Sedangkan dalam digital marketing, komunikasi menjadi dua arah. Konsumen dapat merespons, memberikan komentar, bahkan ikut menyebarkan pesan tersebut. Jadi, terjadi interaksi yang lebih aktif antara brand dan audiens. Ketiga, dari aspek target pasar, pemasaran tradisional biasanya bersifat umum atau massal. Misalnya iklan di TV yang ditonton oleh siapa saja tanpa segmentasi yang jelas. Sebaliknya, digital marketing memungkinkan kita menargetkan audiens yang sangat spesifik, custom audience, misalnya berdasarkan usia, lokasi, minat, bahkan perilaku online. Ini membuat strategi promosi jauh lebih efisien dan relevan. Dan yang keempat, pengukuran hasilnya. Dalam pemasaran tradisional, mengukur efektivitas kampanye cukup sulit. Kita hanya bisa menebak dari peningkatan penjualan atau survei konsumen. Namun di digital marketing, semuanya bisa diukur secara akurat dan berbasis data, mulai dari jumlah orang yang melihat iklan, berapa yang mengklik, hingga berapa yang akhirnya melakukan pembelian. Mengapa digital marketing penting? Dalam era bisnis saat ini, digital marketing menjadi hal yang sangat penting karena perilaku konsumen telah berubah secara signifikan. Pertama,
Konsumen kini hidup di dunia online. Hampir semua aktivitas, mulai dari mencari informasi, berbelanja, hingga berinteraksi, dilakukan melalui internet. Kedua, digital marketing memungkinkan bisnis menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya yang efisien dibandingkan iklan konvensional seperti TV atau billboard. Ketiga, strategi digital juga memungkinkan promosi yang lebih personal dan cepat, menyesuaikan pesan sesuai kebutuhan dan minat setiap konsumen. Selain itu, digital marketing memperkuat brand awareness dan loyalitas pelanggan melalui interaksi berkelanjutan di berbagai platform digital. Akhirnya, kemampuan memahami dan mengelola digital marketing kini menjadi kompetensi dasar yang wajib dimiliki di era bisnis digital, baik bagi individu maupun organisasi yang ingin tetap relevan dan kompetitif. Digital marketing funnel. Setelah kita memahami mengapa penting bagi bisnis dan profesional masa kini untuk menguasai digital marketing, langkah berikutnya adalah memahami bagaimana proses digital marketing itu bekerja secara strategis. Untuk memahami proses itu, kita menggunakan sebuah model yang disebut digital marketing funnel, yaitu kerangka yang menggambarkan perjalanan pelanggan customer journey dalam dunia digital. Funnel ini terdiri atas 5 tahap utama yang dikelompokkan ke dalam 3 bagian besar, TOFU top of funnel, MOFU, middle of funnel, dan BOFU, bottom of funnel. Top of funnel TOFU awareness. Pada tahap awal ini, tujuan utama adalah menarik perhatian dan membangun kesadaran awareness tentang merek, produk, atau layanan kita. Strateginya berfokus pada drive traffic, yaitu bagaimana mengundang sebanyak mungkin calon audiens untuk mengenal keberadaan bisnis kita. Contoh aktivitas, kampanye media sosial, SEO untuk meningkatkan visibilitas, atau iklan digital. Middle of funnel MOFU, discovery dan consideration. Setelah audiens mengenal merek kita, langkah berikutnya adalah mendorong keterlibatan dan membangun minat, engagement dan consideration. Pada tahap discovery, kita berusaha berinteraksi dengan audiens dan memberi informasi yang lebih mendalam tentang nilai produk. Sementara tahap consideration bertujuan untuk menghasilkan minat dan pertanyaan inquiries dari calon pelanggan yang mulai tertarik dan mempertimbangkan produk kita. Contoh strategi, email marketing, webinar, atau konten edukatif seperti artikel dan video review. Bottom of funnel BOFU, conversion dan retention. Pada tahap conversion, fokusnya adalah meyakinkan pelanggan untuk melakukan pembelian. Ini adalah momen penting untuk mengubah minat menjadi transaksi nyata. Sementara tahap retention bertujuan untuk membangun hubungan jangka panjang, relationship building, agar pelanggan tidak hanya membeli sekali, tetapi menjadi pelanggan loyal dan bahkan merekomendasikan merek kita kepada orang lain. Strategi di tahap ini bisa berupa loyalty program, follow-up email, atau layanan pelanggan yang responsif. Digital marketing mix. Dalam dunia bisnis yang terus berubah, strategi pemasaran juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada awalnya, konsep pemasaran berfokus pada bagaimana perusahaan dapat menjual produk sebanyak mungkin kepada konsumen. Namun, seiring perkembangan teknologi digital dan perubahan perilaku masyarakat, orientasi pemasaran bergeser dari sekadar menjual produk menjadi membangun hubungan dan pengalaman yang lebih bermakna dengan pelanggan. Gambar ini menunjukkan evolusi konsep bauran pemasaran atau marketing mix dari pendekatan tradisional ke pendekatan digital yang lebih berorientasi pada pelanggan. 1. The 4Ps, Traditional Marketing Mix. Konsep klasik ini dikembangkan oleh Philip Kotler dan menekankan pada perspektif perusahaan. Produk, fokus pada apa yang dijual oleh perusahaan. Price, berapa harga yang ditetapkan untuk memperoleh keuntungan. Place, di mana produk dijual atau didistribusikan. Promotion, bagaimana perusahaan mengkomunikasikan dan mempromosikan produk. Intinya, fokus utama pada pendekatan ini adalah perusahaan dan produknya. 2. The 4Cs, Customer Oriented Marketing. Dalam era digital, fokus berpindah dari perusahaan ke konsumen. Model ini dikembangkan oleh Robert Lauterbon. Customer needs dan wants bukan lagi sekadar produk, tetapi apa yang dibutuhkan pelanggan. Convenience of buying, kemudahan akses dan pembelian menjadi faktor penting. Communicate value to audience, komunikasi dua arah dengan pelanggan.
bukan sekadar promosi satu arah. Cost Reciprocal Benefits pelanggan mempertimbangkan total biaya, bukan hanya harga termasuk waktu, tenaga, dan pengalaman. Intinya, perusahaan harus memahami dan menyesuaikan diri dengan perilaku serta kebutuhan pelanggan. 3. The 4S, Digital Marketing Era. Di era digital dan media sosial, pendekatan ini berkembang lagi menjadi 4S, yang lebih menekankan pada pengalaman dan keterlibatan pelanggan. Experience. Pelanggan ingin merasakan pengalaman yang menyenangkan dan relevan, bukan sekadar membeli produk. Everywhere. Pemasaran terjadi di mana saja dan kapan saja melalui berbagai kanal digital. Evangelism. Pelanggan tidak hanya membeli, tetapi juga menjadi pendukung dan penyebar pesan merek atau brand advocate. Exchange. Ada nilai timbal balik antara pelanggan dan merek, seperti pertukaran informasi, data, atau kepercayaan. Intinya, fokus berpindah dari transaksi ke hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Kesimpulan, gambar ini menggambarkan bahwa strategi pemasaran digital tidak lagi sekadar menjual produk, tetapi membangun hubungan dan pengalaman bernilai bagi pelanggan. Evolusi dari 4Ps ke 4Cs hingga 4S menunjukkan pergeseran besar dari orientasi produk menuju orientasi pelanggan, hingga akhirnya orientasi pengalaman dan komunitas digital. Demikian pembahasan pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Pastikan teman-teman sudah memahami materi berikut, sebelum mengerjakan kuis individu maupun kelompok ya. Terima kasih, dan sampai jumpa di materi berikutnya. Nah, demikian pembahasan pada perkuliahan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.